Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan materi tentang pelayanan jasa perbankan inkaso yang dibimbing oleh Bu Arista Purwatari Sawitri SEMA. Sebelumnya perkenalkan nama kelompok: 1. Mutiara Inka Femilia, 2. Ayuni Velia Hapsari, 3. Zulfa Vindi Devitri. Pokok pembahasan yang akan kita bahas yang pertama jenis inkaso, kedua mekanisme inkaso, ketiga akuntansi inkaso. Pengertian inkaso. Inkaso yaitu jasa perbankan yang melibatkan pihak ketiga dalam rangka penyelesaian tagihan berupa warkat-warkat atau surat berharga yang tidak dapat diambil alih atau dibayarkan segera kepada si pemberi amanat untuk keuntungannya. Jenis inkaso dilihat dari jenisnya. Inkaso dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, inkaso dengan warkat tanpa lampiran, yaitu warkat inkaso yang digunakan untuk melakukan inkaso tanpa dilampiri dokumen apapun. Contohnya, cek, bilyet giro, ataupun surat berharga lainnya. Kedua, inkaso dengan warkat berlampir, yaitu warkat inkasonya harus dilampiri dokumen-dokumen pendukung. Contohnya kwitansi, faktur, polis suransi, atau surat-surat lain yang disetujui bank. Jenis inkaso dilihat dari lalu lintas dananya. Inkaso dibedakan menjadi dua. Yang pertama, inkaso keluar, yaitu inkaso atas instruksi nasabah untuk melakukan penagihan kepada pihak ketiga di cabang sendiri atau bank lain di luar kota. Inkaso ini dibayarkan atau dikreditkan ke rekening si pemberi amanat di bank pemrakarsa setelah inkaso berhasil. Kedua, inkaso masuk, yaitu tagihan masuk atau beban rekening nasabah sendiri dan hasilnya dikirim ke cabang pemrakarsa untuk keuntungan pihak ketiga. Adapun jenis inkaso dilihat dari mekanisme pelaksanaannya, dibedakan menjadi dua. Yang pertama, inkaso melalui bank lain, yaitu inkaso yang dilaksanakan terhadap pihak ketiga nasabah bank lain di luar kota. Kedua, inkaso melalui cabang bank sendiri, yaitu inkaso yang dilakukan melalui cabang bank sendiri untuk pihak ketiga di luar kota pada kantor cabang bank sendiri. Mekanisme inkaso via kantor bank sendiri. Gambarnya dapat dilihat sebagai berikut. Keterangannya: 1. Nasabah X yang merupakan nasabah Bank B di Surabaya melakukan transaksi dengan Y yang merupakan nasabah Bank A di Jakarta. Dalam hal ini, X melakukan pembayaran kepada Y dengan memberikan cek atau bilyet giro Bank B Surabaya kepada Y. 2. Y kemudian menyetorkan cek atau BG tersebut ke rekeningnya di Bank A Jakarta. 3. Bank A yang mempunyai kantor di Surabaya mengirimkan cek atau BG tersebut via ekspedisi ke kantor cabangnya di Surabaya. 4. Kantor cabang Bank A di Surabaya lalu mengkliringkan cek atau BG Bank B melalui kliring lokal Surabaya. 5. Bank B Surabaya melakukan validasi atas warkatnya tersebut. Jika warkat valid dan dana mencukupi, maka Bank B akan mendebit rekening nasabah X. 6. Bank B kemudian menyampaikan informasi mengenai efektivitas dana atas cek atau BG tersebut melalui penyelenggara kliring Surabaya. 7. Bank A Surabaya memperoleh informasi mengenai efektivitas dana cek atau BG Bank B dari penyelenggara kliring Surabaya. 8. Bank A Surabaya kemudian melakukan perhitungan antar kantor dan memberikan informasi kepada kantor Bank A Jakarta mengenai efektivitas dana atas penagihan cek atau BG Bank B. Atas informasi tersebut, Bank A Jakarta kemudian mengkredit rekening nasabah Y.
Berikut adalah penjelasan mengenai mekanisme inkaso via bank korespondensi. Yang pertama, X yang merupakan nasabah bank B di Surabaya melakukan transaksi dengan Y yang merupakan nasabah bank A di Jakarta. Dalam hal ini, X melakukan pembayaran kepada Y dengan memberikan cek atau bilet giro pada bank B Surabaya. Yang kedua, Y kemudian menyetorkan cek atau bilet giro tersebut ke rekeningnya di Bank A Jakarta. Yang ketiga, Bank A yang tidak mempunyai kantor di Surabaya akan menginkaso cek atau bilet giro tersebut melalui Bank C di Jakarta yang mempunyai kantor cabang di Surabaya. Yang keempat, Bank C Jakarta kemudian mengirimkan cek atau bilet giro via ekspedisi ke kantor cabangnya di Surabaya. Yang kelima, kantor cabang Bank C di Surabaya lalu mengkliringkan warkat Bank B melalui kliring lokal Surabaya. Yang keenam, Bank B Surabaya melakukan validasi atas warkatnya tersebut. Jika valid dan dana mencukupi, maka Bank B akan mendebitkan rekening nasabah X. 7. Bank B kemudian menyampaikan informasi mengenai efektivitas dan dana cek atau bilet giro tersebut melalui penyelenggara kliring Surabaya. Yang kedelapan yaitu Bank C Surabaya memperoleh informasi mengenai efektivitas dana atas penagihan cek atau bilet giro dari penyelenggara kliring Surabaya. Yang kesembilan, Bank C Surabaya kemudian melakukan perhitungan antar kantor dan memberikan informasi kepada Bank C Jakarta mengenai efektivitas dana atas penagihan cek atau bilet giro Bank B. Yang ke-10 yaitu Bank C Jakarta kemudian menyampaikan informasi mengenai efektivitas dana cek atau bilet giro kepada Bank A dan Bank A kemudian akan melakukan pengkreditan ke rekening nasabah Y. Berikut yaitu ilustrasi mekanisme inkaso bila dilakukan antar cabang bank sendiri. Tanggal 15 Mei 2011, nasabah Bank A di Jakarta bernama Y telah menjual barang elektronik kepada X nasabah B Surabaya sebesar 500 juta rupiah. Pada tanggal itu juga X menarik cek mundur untuk membayar kepada Y yang bisa dicairkan tanggal 20 Mei 2011. Tanggal 20 Mei 2011, saudari Y setor ke Bank A untuk keuntungan gironya berupa cek Bank B Surabaya yang ditarik oleh X senilai 500 juta rupiah, komisi inkaso sebesar 1 juta rupiah. Tanggal 21 Mei 2011, dana dinyatakan efektif oleh Bank Mandiri Surabaya. Pencatatan di Bank A pada saat menerima setoran warkat inkaso adalah pencatatan di rekening administratif, yaitu pada tanggal 20 Mei 2011, mendebit RAR warkat inkaso disetor dan ditagihkan sebesar 500 juta rupiah. Kemudian dinyatakan efektif pada tanggal 21 Mei 2011. Mengkredit RAR warkat inkaso disetor dan ditagihkan sebesar 500 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 21 Mei 2011 mendebit RAK cabang Surabaya sebesar 500 juta rupiah. Mengkredit giro Y sebesar 499 juta rupiah, mengkredit pendapatan komisi inkaso sebesar 1 juta rupiah. Pada saat menagih melalui kliring dengan Bank B Surabaya, pada tanggal 20 Mei 2011 mendebit RAK warkat kliring sebesar 500 juta rupiah. Pada saat kliring dinyatakan berhasil atau dana dinyatakan efektif, pada tanggal 21 Mei 2011 mendebit RAR warkat inkaso disetor dan ditagihkan sebesar 500 juta rupiah. Pada tanggal 21 Mei 2011 mendebit giro BI
sebesar Rp500 juta. Mengkredit RAK cabang Jakarta sebesar Rp500 juta. Bila Bank A tidak mempunyai cabang di Surabaya, maka bisa meminta bantuan ke Bank C Jakarta sebagai bank koresponden yang memiliki cabang di Surabaya. Dengan demikian, untuk kasus di atas, ketika Bank A menerima setoran warkat inkaso lalu menginkasukan ke Bank C Jakarta melalui clearing, dengan demikian transaksi ini akan melibatkan Bank A Jakarta, Bank C Jakarta, Bank C Surabaya, dan Bank B Surabaya. Pencatatan di Bank A Jakarta menerima warkat untuk diinkasokan melalui clearing dengan Bank C Jakarta dicatat pada rekening administratif, yaitu pada tanggal 20 Mei 2011, mengkredit RAR warkat clearing sebesar Rp500 juta. Kemudian, ketika inkaso dinyatakan efektif oleh Bank C Jakarta, tanggal 21 Mei 2011, mendebit RAR warkat clearing sebesar 500 juta di sebelah debit. Hal ini dikarenakan Bank C Jakarta telah menerima dana yang sudah dikeliringkan. Maka dari itu, rekening administratif warkat clearing menjadi nihil pada saat clearing kedua. Kemudian, mendebit giro Bank Indonesia sebesar 500 juta di sebelah debit dan mengkredit giro saudara Y sebesar 500 juta sebelah kredit. Hal ini dikarenakan Bank C Jakarta menerima dananya itu dari giro Bank Indonesia dan kemudian menyerahkan dana tersebut kepada giro saudara Y yang mengakibatkan liabilitas Bank C Jakarta akan bertambah ke giro saudara Y. Kemudian pencatatan di Bank C Jakarta. Tanggal 21 Mei 2011, mendebit RAK cabang Surabaya sebesar Rp500 juta. Hal ini dikarenakan terjadinya transaksi di antara cabang, yaitu cabang Jakarta dan cabang Surabaya. Kemudian mengkredit giro Bank Indonesia sebesar Rp500 juta. Kemudian pencatatan di Bank C Surabaya pada saat clearing penyerahan atau penagihan. Tanggal 21 Mei 2011, mendebit RAR warkat clearing sebesar Rp500 juta di sebelah debit. Hal ini dikarenakan adanya tagihan warkat clearing. Kemudian, pada saat dana dinyatakan efektif oleh Bank Indonesia Surabaya atau Bank B Surabaya, jurnal di Bank C Surabaya adalah tanggal 21 Mei 2011 mengkredit RAR warkat clearing sebesar Rp500 juta. Hal ini dikarenakan warkat clearing tersebut sudah diterima oleh Bank B Surabaya. Kemudian mendebit giro Bank Indonesia dan mengkredit RAK cabang Jakarta sebesar Rp500 juta. Kemudian pencatatan di Bank B Surabaya. Mendebit giro X sebesar Rp500 juta dan mengkredit giro Bank Indonesia sebesar Rp500 juta. Hal ini dikarenakan adanya transaksi keluar yang dilakukan oleh giro X kepada giro Bank Indonesia. Akuntansi inkaso. Yang pertama, akuntansi inkaso keluar. Inkaso keluar adalah transaksi atas instruksi nasabah untuk melakukan penagihan kepada pihak ketiga di cabang sendiri atau bank lain di luar kota. Transaksi ini dibayarkan atau dikreditkan ke rekening si pemberi amanat di bank pemrakarsa setelah inkaso berhasil. Namun, tidak setiap inkaso akan memberikan hasil. Contoh transaksi inkaso antar cabang. Tanggal 10 Mei 2017, Bank A Semarang menerima amanat warkat inkaso setoran cek atau biliet giro Bank A Bandung dari saudara Amir untuk diinkasokan ke Bank A Bandung beban saudara Ali senilai Rp100 juta dengan komisi inkaso 0,5%. Pada saat menerima setoran cek atau biliet giro atau warkat,
Bank A Semarang selaku bank pemrakarsa harus mencatat pada rekening administratif sebagai berikut. Tanggal 10 Mei 2017, mengkredit warkat inkaso di setor dan ditagihkan sebesar 100 juta rupiah di sebelah kredit. Hal ini disebabkan adanya transaksi yang bersifat bersyarat dan bila berhasil akan menimbulkan kewajiban bank pemrakarsa untuk menyerahkan atau mengkreditkan rekening ke rekening pemberi amanat. Setelah inkaso dinyatakan efektif, maka pencatatan di rekening administratif yaitu tanggal 10 Mei 2017 mendebit warkat inkaso di setor dan ditagihkan sebesar 100 juta rupiah. Kemudian, pencatatan di rekening real 10 Mei 2017 mendebit RAK Cabang Bandung sebesar 100 juta rupiah, mengkredit giro Amir sebesar 99.500.000 rupiah, dan mengkredit pendapatan komisi sebesar 500.000 rupiah. Pada contoh di atas, diasumsikan bahwa Amir adalah nasabah Bank A Semarang. Bila Amir bukan nasabah bank tersebut, maka Bank A di samping mencatat rekening administratif seperti di atas, juga akan mencatat terlebih dahulu dalam rekening real sebagai berikut. 10 Mei 2017 mendebit RAK Cabang Bandung dan mengkredit warkat inkaso telah ditagih dan akan dibayar sebesar 100 juta rupiah. Catatan jurnal ini untuk menampung sampai pemberi amanat datang ke bank untuk mengambilnya. Bila pemberi amanat mengambilnya secara tunai, maka di jurnal di Bank A Semarang sebagai berikut. 10 Mei 2017 mendebit warkat inkaso telah ditagih dan akan dibayar sebesar 100 juta rupiah. Mengkredit kas sebesar 99.500.000 rupiah karena ditarik secara tunai. Kemudian mengkredit pendapatan komisi sebesar 500.000 rupiah. Hal ini dibebankan pada nasabah dan dicatat atau diakui bank sebagai pendapatan. Maka dari itu dicatat di sebelah kredit. Kedua, akuntansi inkaso masuk dari cabang bank sendiri. Untuk inkaso masuk yang berasal dari cabang bank sendiri, maka tugas bank pelaksana adalah membebankan ke rekening pihak tertagih. Misalnya, kelanjutan contoh sebelumnya. Ali sepakat untuk membayar dengan beban giro Ali sebesar 50 juta rupiah, beban tabungan Ali sebesar 20 juta rupiah, dan cek Bank A Bandung yang ditarik oleh Amin sebesar 30 juta rupiah. Maka pencatatan di Bank A Bandung adalah 10 Mei 2017 mendebit giro Ali sebesar 50 juta rupiah. Hal ini dikarenakan sumber dananya berasal dari giro Ali yang akan mengakibatkan transaksi keluar dari giro Ali tersebut. Yang kedua yaitu dari tabungan Ali sebesar 20 juta rupiah di sebelah debit. Hal ini dikarenakan adanya transaksi keluar dari tabungan Ali yang mengakibatkan jumlah tabungan Ali akan berkurang sebesar 20 juta rupiah. Kemudian mendebit giro Amin sebesar 30 juta rupiah. Karena adanya transaksi keluar, maka bank akan menganggap liabilitas bank terhadap giro atau tabungan mereka akan berkurang juga, yang mengakibatkan akun-akun tersebut berada di sebelah debit. Selanjutnya, mengkredit RAK Cabang Semarang. Hal ini dikarenakan dananya akan ditransferkan atau dikirim ke RAK Cabang Semarang. Sekian penjelasan dari kelompok saya tentang materi pelayanan jasa perbankan inkaso. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.